Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Syala Aulia dari PGSD kelas 1A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial SD dengan NPM 2586206035 dari absen 15 untuk memenuhi tugas dari Bapak Angga Setiawan. Baik teman-teman semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berhenti sejenak dan benar-benar memperhatikan sebuah peristiwa yang cukup menggemparkan dunia pendidikan di Indonesia. Beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh sebuah kejadian serius, yaitu kejadian ledakan yang terjadi pada SMA Negeri 72 Jakarta. Kejadian ini bukan hanya soal ledakan secara fisik, tetapi juga meninggalkan luka yang lebih mendalam, terutama bagi para siswa, guru, orang tua, dan juga masyarakat sekitar. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk belajar justru berubah menjadi lokasi kepanikan dan juga ketakutan. Banyak pertanyaan muncul, bagaimana ini bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dunia remaja kali ini. Melalui video ini, aku tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak tertentu. Tujuannya adalah untuk mengedukasi, mengajak kita berpikir bersama dan mengambil pelajaran dari kejadian ini agar tidak terulang lagi di masa depan. Pembahasan kali ini saya akan membagi beberapa bagian. Yang pertama adalah membahas kronologi kejadian. Yang kedua adalah membahas tentang korban dan dampak yang ditimbulkan dan juga dugaan peserta beserta faktor yang melatar belakanginya. Semoga dengan pembahasan ini kita bisa lebih peka, lebih peduli dan juga lebih waspada terhadap lingkungan sekitar kita, khususnya dalam dunia pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke faktor kejadian atau kronologi kejadian. Nah, kejadian ini ada pada Jumat 27 November 2025, tepat di waktu yang seharusnya menjadi momen ibadah dan juga ketenangan. Saat itu, aktivitas sholat Jumat berlangsung di masjid berada di lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta. Tanpa ada tanda-tanda yang mencurigakan sebelumnya, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Suara ini langsung memicu kepanikan massal. Siswa, guru, warga sekitar berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Nah, situasi ini kacau dalam hitungan detik. Asap, suara teriakan, dan juga kepanikan memenuhi area sekolah. Banyak yang tidak langsung menyadari apa yang terjadi sebenarnya, karena ledakan ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi di sekolah tersebut. Setelah aparat keamanan melakukan penyisiran, ditemukan fakta yang jauh lebih mengkhawatirkan. Terdapat 7 bom rakitan di lokasi kejadian. Dari jumlah tersebut, 4 bom yang meledak, sementara 3 lainnya berhasil dijinakkan sebelum menimbulkan korban tambahan. Pelaku diketahui merupakan seorang siswi berusia 17 tahun. Fakta ini terlalu mengejutkan banyak pihak karena pelaku berasal dari lingkungan sekolah itu sendiri, bukan dari orang luar. Nah, akibat kejadian tersebut, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 96 orang dengan tingkat luka yang berbeda-beda. Sebagian besar korban adalah siswa dan warga sekolah yang berada di lokasi sekitar ledakan. Nah, peristiwa ini kemudian dengan cepat menyebar ke media sosial, bahkan juga sampai nasional dan menjadi perhatian publik. Masyarakat mulai mempertanyakan sistem keamanan sekolah, pengawasan terhadap siswa, serta peran lingkungan dalam membentuk kondisi mental remaja. Nah, kemudian kita masuk ke korban dan juga dampak. Nah, di pembahasan korban dan juga dampak ini,
dari peristiwa ledakan SMA Negeri 272 Jakarta. Bagian ini penting karena disinilah kita bisa melihat bahwa dampak dari kejadian ini tidak hanya berhenti pada ledakan itu saja, tetapi berlanjut jauh setelahnya. Nah, yang pertama itu ada korban luka fisik, yang dimana dari data yang ada korban luka mencapai 96 orang. Luka yang dialami pun beragam. Beberapa korban mengalami luka bakar, baik ringan maupun juga cukup serius. Luka bakar ini terjadi akibat panas dari ledakan api muncul secara tiba-tiba. Selain itu, ada juga korban yang mengalami luka seperti serpihan benda, pecahan benda di sekitar lokasi ledakan. Nah, serpihan ini mengenai tubuh korban secara acak sehingga menyebabkan luka terbuka. Nah, ada juga korban yang mengalami cedera di bagian kepala akibat terjatuh saat panik atau terkena benturan. Kondisi ini tentu berbahaya karena cedera kepala bisa berdampak jangka panjang. Korban-korban ini harus mendapatkan perawatan medis, bahkan sebagian harus dirawat intensif di rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwasannya ledakan benar-benar memberikan dampak fisik yang nyata dan juga serius. Kedua, adanya dampak psikologis pada siswa dan juga warga. Selain luka fisik, dampak yang lebih berat justru datang dari sisi psikologis. Nah, banyak siswa mengalami trauma mendalam. Beberapa di antaranya merasa takut setiap kali mendengar suara keras, merasa cemas secara berlebihan, dan sulit berkonsentrasi. Rasa takut untuk kembali ke sekolah menjadi masalah yang besar. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman justru kini diasosiasikan dengan rasa takut dan juga ancaman. Sebagian korban bahkan menunjukkan gejala PTSD seperti mimpi buruk, ketakutan berlebihan, dan terus teringat kejadian tersebut. Trauma ini tidak hanya dianggap sepele karena jika tidak ditangani dengan baik bisa mempengaruhi perkembangan mental dan emosional siswa dalam jangka panjang. Dan yang ketiga adalah dampak terhadap orang tua dan keluarga. Dampak kejadian ini sangat dirasakan oleh orang tua dan keluarga siswa. Banyak orang tua mengalami kecemasan tinggi dan kehilangan rasa aman terhadap lingkungan sekolah. Kepercayaan bahwa sekolah adalah tempat paling aman bagi anak-anak mereka mulai goyah karena setiap kali anak pergi ke sekolah mereka muncul rasa khawatir yang berlebihan. Hal ini bisa berdampak pada hubungan orang tua dan juga anak serta kondisi psikologis keluarga secara berlebihan. Nah, yang keempat adalah dampak terhadap proses belajar dan belajar di sekolah. Akibat kejadian ini, proses belajar terganggu. Kemudian sekolah juga ditutup sementara demi alasan keamanan dan juga penyelidikan. Penutupan ini berdampak pada keterlambatan pembelajaran, perubahan jadwal, dan tekanan akademik bagi siswa. Tidak hanya itu, guru dan tenaga pendidik juga mengalami tekanan psikologis. Mereka harus menghadapi situasi darurat sekaligus tetap bertanggung jawab terhadap kondisi siswa. Dan yang kelima adalah dampak sosial yang lebih luas. Jika dilihat dari jangkauan ini lebih luas, kejadian ini menimbulkan ketakutan di masyarakat. Masyarakat mulai mempertanyakan keamanan sekolah secara nasional. Sorotan terhadap sistem keamanan sekolah juga meningkat dan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan juga menurun. Peristiwa ini juga memicu diskusi besar tentang pentingnya kesehatan mental remaja, perlunya pendampingan psikologis di sekolah, dan peran lingkungan dalam membentuk kondisi mental siswa. Sistem pendidikan pun ikut merasa tekanan untuk berbenah agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Nah, jadi dari semua dampak-dampak tersebut bisa kita lihat bahwa korban ledakan bukan hanya mereka yang terluka secara fisik, tetapi juga siswa, orang tua, guru, dan juga masyarakat secara luas. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keamanan dan kesehatan mental di sekolah adalah hal yang sangat penting yang tidak bisa diabaikan. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang dugaan pelaku. Bagian ini saya sampaikan dengan hati-hati karena tujuannya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami faktor-faktor yang mungkin melatar belakangi peristiwa ini. Yang pertama adalah bertindak sendiri atau lone wolf. Berdasarkan informasi yang beredar, pelaku diduga bertindak sendiri atau sering disebut dengan istilah lone wolf. Artinya, tindakan ini tidak dilakukan secara kelompok, terorganisir, ataupun jaringan teror besar. Pelaku merencanakan dan menjalankan aksinya secara mandiri tanpa keterlibatan langsung dari pihak lain. Hal ini justru membuat kasus ini semakin mengkhawatirkan karena sulit terdeteksi sejak awal. Yang kedua adalah profil pelaku sebagai remaja. Pelaku diketahui merupakan remaja usia 17 tahun dan masih berstatus sebagai siswa. Dalam kesehariannya, pelaku digambarkan sebagai pribadi yang cenderung tertutup, pendiam, dan merasa tersaingi. Dan dia tidak memiliki ruang yang aman untuk bercerita karena kondisi itu adalah adanya kemungkinan isolasi sosial dan dia tidak bisa mengungkapkan emosi atau meminta bantuan ketika dia menghadapi sebuah masalah. Nah, pada usia remaja, kondisi ini sangat berbahaya karena jika tidak diperhatikan oleh lingkungan sekitar, dia akan merasa sendiri atau merasa tidak memiliki tempat yang nyaman bagi dia untuk bercerita. Nah, yang ketiga adalah pengaruh internet dan akses informasi bebas. Dugaan kuat yang lainnya adalah pelaku mempelajari cara merakit bom dari internet. Saat ini akses terhadap informasi yang sangat mudah, termasuk informasi yang berbahaya jika disalahgunakan. Tanpa pendampingan dan pengawasan yang memadai, termasuk informasi yang berbahaya itu bisa disalahgunakan. Tanpa pendampingan, remaja itu bisa terpapar konten ekstrim atau tutorial berbahaya, bahkan juga ide-ide yang keliru. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital masih menghadapi masalah serius, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Nah, yang keempat adalah dari hasil penyelidikan awal, pelaku tidak terafiliasi dengan jaringan teror besar. Namun, meskipun tidak terhubung dengan organisasi tertentu, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Ini menegaskan bahwa ancaman tidak selalu datang dari luar, tetapi bisa muncul dari dalam lingkungan yang kita anggap aman, termasuk lingkungan di sekolah. Nah, kemudian yang kelima adalah faktor psikologis dan lingkungan. Jika dilihat lebih dalam, dugaan pelaku ini berkaitan dengan tekanan psikologis yang mungkin dialami dalam jangka waktu lama. Kurangnya pendampingan mental, lemahnya komunikasi antara siswa dengan lingkungan sekitar, serta lingkungan yang kurang suportif dalam membentuk kondisi mental remaja. Ketika masalah-masalah tersebut tidak tersalurkan dengan baik, resiko munculnya perilaku ekstrim itu bisa meningkat. Nah, penting untuk dipahami bahwasannya pembahasan dugaan pelaku ini bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk menjadi bahan evaluasi kita bersama. Nah, kasus ini mengingatkan kita bahwasannya remaja membutuhkan perhatian serius terhadap kondisi mentalnya. Kemudian sekolah juga harus lebih peka perubahan perilaku siswa dan juga lingkungan harus menjadi tempat yang aman serta suportif. Kasus ini dengan memahami latar belakang dugaan pelaku, kita bisa mencegah kejadian serupa di masa depan, bukan hanya menghukum setelah semuanya terjadi. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan tentang sebab dan faktor pemicu terjadinya peristiwa ledakan di SMA 72 Negeri Jakarta. Nah, bagian ini kita harus saling memahami bahwasannya kejadian besar
biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Yang pertama adalah isolasi sosial dan tekanan psikologis. Salah satu faktor utama yang diduga menjadi pemicu adalah isolasi sosial. Remaja yang merasa terasing, tidak memiliki teman dekat, atau merasa tidak diterima di lingkungannya rentan mengalami tekanan mental. Tekanan psikologis ini berasal dari berbagai hal seperti masalah pribadi, tekanan akademik, konflik sosial, atau perasaan gagal memenuhi ekspektasi. Jika kondisi ini berlangsung lama tanpa pendampingan, emosi negatif bisa menumpuk dan berujung pada tindakan yang berbahaya. Nah, yang kedua, kurangnya pendampingan mental di sekolah. Faktor berikutnya adalah kurangnya pendampingan kesehatan mental di sekolah. Tidak semua sekolah memiliki konselor atau sistem pendampingan psikologis yang aktif dan mudah diakses siswa atau biasanya di ruangan BK. Nah, akibatnya banyak siswa yang memendam masalah sendiri tanpa tahu harus bercerita terhadap siapa. Nah, padahal pendampingan sejak dini menjadi langkah awal yang penting untuk mencegah masalah yang lebih besar. Nah, kemudian yang ketiga adalah lemahnya pengawasan keamanan. Lemahnya pengawasan keamanan juga menjadi faktor pemicu yang tidak bisa diabaikan. Sekolah sering fokus pada akademik, namun belum fokus pada akses keamanan atau akses keamanan itu tidak menjadi prioritas utama. Kurangnya pemeriksaan barang bawaan, lemahnya sistem pengawasan, serta minimnya deteksi dini membuat potensi bahaya tidak teridentifikasi sejak awal. Nah, kemudian yang keempat adalah yang keempat adalah akses bebas dan bahan peledak dan tutorial online. Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah akses bebas ke bahan peledak dan tutorial online di era digital. Informasi berbahaya dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja termasuk remaja. Tanpa pengawasan orang tua ataupun guru, internet bisa menjadi ruang yang sangat beresiko. Tutorial yang seharusnya dibatasi justru bisa disalahgunakan. Kemudian yang kelima adalah lingkungan yang kurang suportif, di mana lingkungan yang kurang suportif baik di rumah, sekolah maupun pergaulan juga menjadi pemicu penting. Ketika seorang remaja merasa tidak didengar atau tidak dihargai atau tidak dipahami, rasa frustasi itu bisa meningkat. Lingkungan seharusnya menjadi tempat yang aman untuk berbagi dan bertumbuh, bukan justru menjadi menambah tekanannya. Nah, yang terakhir adalah keterkaitan antar faktor. Yang perlu ditekankan adalah faktor-faktor ini saling berkaitan, bukan berdiri sendiri. Isolasi sosial bisa memperparah oleh kurangnya pendampingan mental. Akses internet tanpa pengawasan bisa memperkuat berpikiran negatif yang sudah ada. Jika semua faktor ini bertemu dan satu individu tanpa penanganan, risiko terjadinya tindakan ekstrim akan semakin membesar. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwasannya kejadian ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sistem dan lingkungan. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Memahami sebab dan faktor pemicu adalah langkah awal agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Nah, kemudian kita akan memasuki tentang dampak sosial. Selanjutnya, dampak sosial ledakan SMA 72 Jakarta. Dampak sosial ini penting untuk dibahas karena efeknya tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Nah, yang pertama itu adalah munculnya ketakutan di masyarakat. Salah satu dampak sosial yang paling terasa adalah munculnya rasa takut di masyarakat. Peristiwa ini membuat banyak orang merasa khawatir, terutama karena kejadian tersebut terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah yang selama ini kita anggap sebagai tempat aman, tiba-tiba dipandang sebagai ruang
ruang yang rawan. Rasa takut ini tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga oleh orang tua serta masyarakat di lingkungan sekitar. Ya, nah yang kedua itu kekhawatiran orang tua terhadap keamanan anak, di mana banyak orang tua yang merasa cemas ketika melepas anaknya ke sekolah. Kepercayaan bahwa sekolah mampu menjamin keselamatan siswa itu mulai goyah karena sebagian orang tua mereka itu bahkan merasa was-was setiap kali anaknya berada di luar rumah, khususnya di lingkungan pendidikan. Kekhawatiran ini mempengaruhi pola pikir dan sikap orang tua dalam mendampingi anak. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan publik terhadap sekolah. Peristiwa ini juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem keamanan sekolah. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah sekolah benar-benar siap menghadapi situasi darurat. Isu keamanan sekolah pun menjadi perhatian nasional. Banyak pihak menuntut adanya evaluasi dan perbaikan sistem pengamanan di lingkungan pendidikan. Nah, kemudian yang keempat adalah tekanan terhadap sistem pendidikan. Dunia pendidikan ikut merasakan dampak sosial dari kejadian ini. Sekolah-sekolah mendapat tekanan untuk meningkatkan pengawasan, memperketat aturan keamanan, dan menyediakan pendampingan mental bagi siswa. Guru dan tenaga pendidik juga berada dalam posisi yang sulit karena selain mengajar, mereka dituntut untuk lebih peka terhadap kondisi psikologis siswa. Nah, yang kelima itu meningkatnya diskusi tentang kesehatan mental remaja. Di sisi lain, kejadian ini juga membuka ruang diskusi lebih luas tentang kesehatan mental remaja. Masyarakat mulai menyadari bahwa tekanan mental pada remaja adalah hal serius yang tidak boleh diabaikan. Topik seperti isolasi sosial, stres akademik, dan kurangnya ruang curhat bagi siswa mulai banyak dibicarakan, baik di lingkungan sekolah maupun di media. Reaksi media dan opini publik. Media menjadi peran besar dalam membentuk opini publik. Pemberitaan yang masif membuat peristiwa ini cepat menyebar dan menjadi perhatian nasional. Namun di sisi lain, opini publik juga bisa terbentuk secara berlebihan, sehingga berpotensi menimbulkan stigma terhadap siswa atau sekolah tertentu. Oleh karena itu, masyarakat perlu bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Yang ketujuh, dampak jangka panjang bagi lingkungan sosial. Jika tidak ditangani dengan baik, dampak sosial ini berlangsung dalam jangka panjang. Rasa takut yang berlarut-larut dapat menciptakan ketegangan sosial dan menurunkan rasa saling percaya diri di lingkungan pendidikan. Namun, jika dijadikan pelajaran, peristiwa ini justru bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem, meningkatkan kepedulian sosial, dan juga memperkuat solidaritas antar masyarakat. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwasannya dampak sosial dari peristiwa ini sangat luas, bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal kepercayaan, kepedulian, kesehatan mental bersama. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa keamanan dan kenyamanan di sekolah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak tertentu. Nah, setelah kita membahas hal dampak sosial, sekarang kita membahas tentang respon pemerintah terhadap peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Bagian ini penting karena kita melihat bahwasannya bagaimana negara ini hadir dalam situasi darurat, khususnya yang menyangkut dunia pendidikan dan keselamatan warga. Nah, yang pertama, penutupan sekolah sementara. Langkah awal yang diambil pemerintah pada masa itu adalah menutup sekolah sementara waktu. Penutupan ini dilakukan untuk menjaga keamanan, memberi ruang bagi proses penyelidikan, serta mencegah risiko terjadinya kejadian lanjutan. Selain itu, penutupan sekolah juga bertujuan untuk memberikan waktu pemulihan bagi siswa dan tenaga pendidik yang mengalami trauma. Dan yang kedua, penanganan korban dan jaminan biaya pengobatan. Pemerintah melalui instansi terkait menyatakan bertanggung jawab atas penanganan korban.
korban luka mendapatkan perawatan medis di rumah sakit dan biaya pengobatan dijamin oleh negara. Langkah ini penting bahwasannya untuk memastikan bahwa korban dan keluarga tidak terbebani secara finansial akibat kejadian tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, trauma healing dan pendampingan psikologis. Selain penanganan fisik, pemerintah juga menyediakan layanan trauma healing bagi siswa, guru, dan warga sekolah. Pendampingan psikologis dilakukan untuk membantu korban mengalami trauma, membantu korban mengatasi trauma, kemudian juga rasa takut serta kecemasan pasca kejadian. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai memberi perhatian pada kesehatan mental, bukan hanya dampak fisik semata. Nah, yang keempat adalah evaluasi keamanan sekolah. Pemerintah juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan sekolah, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Evaluasi ini mencakup sistem pengawasan sekolah, prosedur keamanan, dan juga kesiapan sekolah menghadapi situasi tersebut. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi dasar perbaikan sistem keamanan sekolah ke depannya. Kemudian perbaikan SOP dan pengawasan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menekankan perbaikan SOP dan atau standar operasional prosedur di lingkungan sekolah. Sekolah diminta untuk lebih waspada terhadap aktivitas mencurigakan, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan setempat, dan kemudian koordinasi antar lembaga, di mana dalam menangani kasus ini pemerintah juga melakukan koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, dinas pendidikan, rumah sakit, dan lembaga perlindungan anak. Koordinasi ini bertujuan agar penanganan berjalan cepat, tepat, dan terintegrasi baik dari sisi hukum, pendidikan, maupun kesehatan. Yang ketujuh adalah komitmen pencegahan di masa depan. Pemerintah menyatakan komitmen Yang ketujuh adalah komitmen pencegahan di masa depan. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Upaya pencegahan ini meliputi peningkatan pengawasan, penguatan pendampingan mental siswa, serta penguatan literasi digital. Namun, upaya ini tentu membutuhkan kerjasama semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Dari berbagai langkah yang diambil, dapat disimpulkan bahwa pemerintah berupaya merespon kejadian ini secara cepat dan menyeluruh. Meski demikian, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa respon setelah kejadian saja tidak cukup. Pencegahan sejak dini jauh lebih penting. Nah, kemudian kita masuk ke analisis tambahan. Nah, di analisis tambahan ini kita akan melihat peristiwa ledakan di SMA 72 Jakarta secara lebih luas dan juga mendalam. Yang pertama, sekolah seharusnya menjadi ruang aman, di mana sekolah idealnya adalah tempat paling aman bagi siswa, bukan hanya aman secara fisik tetapi juga aman secara psikologis. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keamanan sekolah tidak hanya bisa dimaknai sebagai pagar, satpam, atau kamera CCTV, tetapi juga mencakup rasa aman untuk berbicara, didengar, dan juga dipahami. Nah, ketika siswa itu merasa aman secara mental, potensi munculnya kejadian ekstrim ini tidak akan terjadi atau bisa ditekan sejak awal. Nah, kemudian yang kedua adalah pentingnya deteksi dini terhadap perubahan perilaku. Salah satu pelajaran penting yang bisa diambil dari kasus ini adalah perubahan perilaku siswa seperti menjadi sangat tertutup, menarik diri, atau menunjukkan emosi yang tidak stabil seharusnya menjadi perhatian bersama. Guru, teman sebaya, dan pihak sekolah perlu dibekali kemampuan untuk peka terhadap tanda-tanda tersebut, bukan untuk menghakimi tetapi untuk membantu. Kesehatan mental bukan masalah sepele. Jadi dari kasus ini kembali menegaskan bahwa kesehatan mental remaja itu adalah isu yang serius. Tekanan akademik, masalah sosial, dan pengaruh lingkungan bisa berdampak besar jika tidak diimbangi dengan pendampingan yang tepat. Sayangnya, masih banyak yang menganggap masalah mental itu adalah hal sepele, bukan
bahkan tabu untuk dibicarakan. Padahal membuka ruang dialog itu adalah langkah pencegahan yang sangat efektif. Nah, kemudian adanya peran keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Masalah seperti ini tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Keluarga juga memiliki peran penting dalam membangun komunikasi yang sehat dengan anak. Sekolah berperan sebagai lingkungan kedua yang harus mampu memberikan rasa aman dan pendampingan. Masyarakat juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang suportif dan peduli. Ketika salah satu peran ini tidak berjalan dengan baik, resiko masalah akan semakin besar. Yang kelima adalah tantangan literasi digital di kalangan remaja. Akses internet ini membawa dua sisi. Di satu sisi memberikan kemudahan belajar, tetapi di sisi lain juga menjadi sumber bahaya jika tidak diawasi. Kasus ini menjadi pengingat bahwasannya literasi digital bukan hanya soal tentang teknologi saja, tetapi juga bagaimana untuk memahami resiko, etika, dan juga dampaknya. Pendampingan dalam penggunaan internet menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi para remaja. Kemudian yang keenam adalah pencegahan lebih penting daripada penindakan. Analisis penting lainnya adalah bahwa pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan. Menangani kasus setelah terjadinya kejadian tersebut perlu kita tahu tentang apa dampak yang lebih jauhnya. Pencegahan itu bisa dilakukan melalui pendampingan mental rutin, lingkungan sekolah yang terbuka, sistem pengawasan yang manusiawi, kemudian juga edukasi sejak dini. Nah, kemudian yang ketujuh adalah peristiwa ini sebagai cermin bersama. Peristiwa ini seharusnya menjadi cermin bagi kita semua, bukan hanya untuk menyalahkan pelaku atau sistem, tetapi cermin untuk melihat apakah kita sudah cukup peduli terhadap sekitar, cukup peka terhadap perubahan, dan cukup terbuka untuk mendengar. Jika pelajaran ini benar-benar diambil, maka kejadian pahit ini tidak akan sia-sia. Dari analisis tambahan ini dapat disimpulkan bahwa peristiwa ini adalah dari akumulasi beberapa faktor, bukan satu penyebab tunggal saja. Dengan memahami hal ini bisa diharapkan supaya bisa lebih siap, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan juga sehat. Nah, peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta tidak hanya bisa dilihat sebagai kejadian kriminal semata, tetapi juga bisa dianalisis dari berbagai bidang ilmu sosial. Dengan pendekatan ini, kita bisa memahami peristiwa secara lebih utuh dan juga mendalam. Yang pertama adalah bidang ilmu sosial, di mana dari sudut pandang sosiologi, peristiwa ini menunjukkan adanya masalah dalam hubungan sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Sekolah merupakan miniatur masyarakat. Ketika terjadi ketindakan ekstrim dari seorang siswa, hal ini bisa mencerminkan adanya ketidakharmonisan sosial, seperti kurangnya interaksi positif, rendahnya kebersamaan, dan lemahnya kontrol sosial. Rasa terasing, kurangnya dukungan sosial, dan minimnya ruang berkomunikasi bisa membuat individu merasa sendirian. Jika kondisi ini dibiarkan, potensi konflik sosial dan perilaku menyimpang bisa meningkat. Dari sisi sosial, kejadian ini bisa menjadi peringatan bahwa kepedulian antar individu sangat penting, terutama di lingkungan pendidikan. Nah, kedua adalah dalam bidang ilmu antropologi. Dalam kajian antropologi, peristiwa ini dapat dilihat sebagai hasil interaksi antara individu dan budaya lingkungannya. Budaya sekolah yang terlalu menekankan prestasi akademik tanpa memperhatikan kondisi emosional siswa bisa menciptakan tekanan tersendiri. Selain itu, budaya diam, enggan bercerita, dan takut dianggap lemah juga bisa memperkeruh kondisi mental remaja. Antropologi menekankan bahwa manusia adalah makhluk budaya. Jika lingkungan budaya tidak memberikan ruang aman untuk mengekspresikan emosi, maka individu bisa mencari jalan lain
jalan lain yang berbahaya. Kasus ini menunjukkan pentingnya membangun budaya sekolah yang inklusif, peduli, dan juga terbuka. Yang ketiga adalah bidang ilmu geografi. Dari sudut pandang geografi, lokasi kejadian juga memiliki peran penting. Sekolah yang berada di wilayah perkotaan padat memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi, baik dari sisi keamanan maupun kepadatan aktivitas manusia. Ketika kejadian terjadi di ruang publik seperti sekolah dan masjid, dampaknya bisa meluas dengan cepat. Selain itu, geografi sosial melihat bagaimana ruang dan lingkungan mempengaruhi perilaku manusia. Kurangnya desain ruang yang aman dan sistem pengawasan bisa memperbesar resiko terjadinya kejadian darurat. Artinya, aspek tata ruang dan lingkungan juga perlu diperhatikan dalam sistem keamanan sekolah. Yang keempat adalah bidang ilmu ekonomi. Dari sisi ekonomi, peristiwa ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, biaya perawatan korban, perbaikan fasilitas sekolah, serta penutupan sementara sekolah berdampak pada pengeluaran negara dan juga masyarakat. Selain itu, orang tua korban juga bisa mengalami kerugian ekonomi seperti biaya tambahan dan kehilangan produktivitas akibat harus mendampingi anak yang trauma. Secara tidak langsung, kejadian ini menunjukkan bahwa masalah sosial dan keamanan juga berdampak pada stabilitas ekonomi baik dalam skala kecil maupun skala besar. Nah, yang kelima dalam bidang ilmu sejarah. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, peristiwa ini bisa menjadi catatan penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Setiap peristiwa besar selalu menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Kejadian ini bisa dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya yang melibatkan kekerasan di lingkungan pendidikan. Dari sejarah, bisa belajar bahwa perubahan kebijakan dan sistem seringkali terjadi peristiwa besar. Oleh karena itu, peristiwa ini bisa menjadi titik balik untuk memperbaiki sistem keamanan dan juga untuk memperbaiki sistem pendampingan mental di sekolah. Nah, kemudian yang terakhir adalah di bidang ilmu politik, di mana dari sisi politik, peristiwa ini berkaitan erat dengan peran negara dalam melindungi warga, khususnya di bidang pendidikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan sekolah melalui kebijakan, anggaran, dan juga pengawasan. Kasus ini mempengaruhi opini publik terhadap kebijakan pendidikan dan keamanan. Tekanan dari masyarakat bisa mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perubahan kebijakan. Dengan kata lain, peristiwa ini tidak lepas dari keputusan politik dan kebijakan politik yang dibuat oleh negara. Penegasan analisis 6 bidang ilmu sosial ini yakni dapat disimpulkan bahwasannya peristiwa ini adalah masalah multidimensi. Bukan hanya persoalan individu, pendekatan ilmu sosial membantu kita memahami bahwa pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, sejarah, hingga juga kebijakan politik. Sebagai penutup, saya berharap pembahasan yang dapat disampaikan dapat memberikan pemahaman dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kepedulian, keamanan, dan kesehatan mental merupakan hal penting yang harus dijaga bersama, khususnya di lingkungan pendidikan. Sebagai penutup dari pembahasan ini, kita perlu menyadari bahwa peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta bukan sekedar berita duka, tetapi juga peringatan serius bagi kita semua. Kejadian ini mengikatkan bahwasannya sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menenangkan bagi siswa, tempat di mana mereka bisa belajar, bertumbuh, dan merasa diterima. Ketika rasa aman itu hilang, maka dampaknya bisa sangat luas, bukan hanya bagi korban langsung, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Melalui pembahasan kronologi, korban dan dampak, dugaan pelaku, sebab dan faktor pemicu, dampak sosial, hingga respon pemerintah dan analisis tambahan, kita bisa melihat bahwa kejadian ini tidak berdiri sendiri. Ada banyak faktor yang saling berkaitan dan perlu diperbaiki bersama.
Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental remaja, memperkuat komunikasi di lingkungan keluarga, meningkatkan kepekaan di sekolah, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih suportif. Tidak ada pihak yang bisa berjalan sendiri dalam mencegah kejadian ini. Pemerintah, sekolah, orang tua, masyarakat, dan siswa itu sendiri harus saling bekerja sama. Harapannya dari peristiwa ini tidak hanya menjadi rasa takut dan juga marah, tapi juga belajar dan juga berbenah agar sekolah kembali menjadi ruang yang aman dan generasi muda bisa tumbuh dengan sehat baik secara fisik maupun juga secara mental. Semoga apa yang kita bahas ini bisa menjadi pengingat sekaligus ajakan untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar kita. Dalam penyampaian materi ini tentu masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, apabila terdapat kesalahan kata, kekeliruan penyampaian maupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua supaya terus untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh empati. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya akan memberikan sedikit pantun. Pergi belajar di pagi hari, tidak lupa membawa buku dan pena. Mari jaga sekolah penuh empati agar aman, damai, dan penuh makna. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.